Terima kasih Pak Kiai atas wekdalipun. Nggih. Niki enten pertanyaan titipan Pak Kiai. Nggih. Piyambakipun badhe nyampeaken kadose boten saged. Boten penak. Nggih. Nggih, monggo. Pengalaman kula pribadi utawi kebanyakan tiang dalam melaksanakan sholat itu seperti yang diajarkan ketika kita masih TK, pelajaran di MI. Nah itu ya yang selama ini sudah kita laksanakan. Ada bedakah di antara kalangan ahli ma'rifat dengan ahli hakikat, dan itu yang kita lakukan sholat itu apakah itu termasuk ahli syariat atau apa, itu kita juga tidak tahu. Yang jelas ada bedakah dalam pelaksanaan sholat antara ahlu syariat, ahlul ma'rifat dan ahlu hakikat. Sampun. Sampun. Apakah ada perbedaan sholatnya orang syariat, hakikat, makrifat? Kalau secara fisik itu enggak ada perbedaan. Yang berbeda itu secara ruhaniyah. Ini yang beda. Ingat, manusia itu tidak hanya jasmani, tapi juga rohani. Sekali lagi, manusia disebut manusia itu tidak hanya jasmani tetapi juga rohani. Berkenaan dengan masalah sholat, Allah sudah katakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Al-Baqarah 238 terkait sholatnya orang syariat, orang hakikat dan makrifat. Hafidhu dong reksa sira kabeh jagalah alas sholawati ay al maktubah, sholat 5 waktu. Berarti maksudnya sholat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini dilakukan jasmani. Baik orang syariat, orang torikoh, orang hakikat, makrifat, sing wasilun memang secara fisik nggak ada perbedaan. Kalau duhur papat, ya papat. Kalau asar papat, ya asar papat, ya papat, hitungan jasmani. Berhubung pertanyaannya apakah ada perbedaan? Ada dari sisi ruhaniyah. Wis. Diakoni opo enggak? Jujur opo munafik kita? Ketika kita masih ada di kondisi kelas syariah, siapapun kita, ruhaniyah kita itu tidak menghadap terhadap Allah. Gak bisa. Karena terbelenggu oleh nafsu, akhirnya gak bisa menghadiri panggilan Allah untuk bertemu Allah. Sama, saya ada di Mojokerto, saya dirantai oleh Pak Lurah, gak bisa hari ini ke Pekalongan, gak bisa selama belum dilepas rantainya. Makanya jangan heran kita itu selalu ingat apa kebiasaan kita. Kebiasaan kita ya tatkala ngutangi duit mana ya eling mana bahkan saeling putune bisa. Seperti itulah kita. Kalau ini ditarik ning hakikat,
nyun sewu, salate orang hakikat. Diteruskan Pak ayat itu. Hafidu 'alas sholawah. Yang kedua, wassolatil wusta. Kita tidak sadar, Pak. Ada wassolatil wusta. Sholat yang dilakukan ruhaniyah. Inilah yang dimaksud ilmu sejati itu sholat daim. Keterangan di situ sholat daim itu 24 jam. Sedina suwengi. Tidak melihat aktivitas jasmani, rohani. Kalau yang dimaksud orang hakikat belum makrifat, itu duduknya di muraqabah, masih ada dua. Ketika saat dia itu sholat, ruhaniyahnya itu masih merasa dirinya olehnya bisa berdiri rukuk sujud, itu karena ada Allah yang menggerakkan, mendirikan, merukukkan, mensujudkan. Masih ada dua. Ada yang digerakkan, ada yang menggerakkan. Iki orang hakikat yang masih ada di muraqabah. Belum di makrifat. Hakikat itu apa sih tujuan? Laksana sampai dari rumah, syariat sampai apa? Tumpaan syariat, sepeda. Torikohnya apa? Jalan, daratan, aspal. Tujuannya apa? Hakikatnya apa tujuan? Ngaji. Iki sudah paham, tapi belum nyampe di sini. Sudah benar tujuannya, tapi belum ketemu. Masih ada dua. Kita yang merasa mengimani dan Allah yang kita imani. Kita yang digerakkan, Allah yang menggerakkan. Muraqabah. Dan ini prosesnya, Pak. Memang prosesnya. Sedangkan sholatnya ahli makrifat sudah sampai di sini. Bagaimana? Beda lagi. Waktu sholat, keakuan diri yang digerakkan sudah tidak ada. Keakuan yang menggerakkan yaitu Allah sudah tidak ada. Yang ada adalah innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku itu adalah Allah dan tidak ada Tuhan yang wajib kau sembah kecuali aku. Fa'budni, oleh sebab itu sembahlah aku. Wa aqimis shalah, tegakkanlah sholat, lidzikri semata-mata untuk ingat padaku. Berarti munculnya orang yang makrifat waktu sholat hatinya akunya Allah. Beda. Yang membedakan itu ruhaniyah, Pak. Kalau jasmaniyah sama. Tapi perlu diingat, orang yang hakikat saat berjalan di muraqabah menuju musyahadah makrifat, terkadang dohiri sholate ya keliru kabeh. Duhur 4 dadi 10. Artinya kita lupa tentang hitungan rakaat. Karena asyiknya Anda bermuhadasah, berbicara dengan Allah, akhirnya lalai hitungan rakaat. Jangan heran, tapi umpama ngoten aku pesen mung situ, ojo dadi imam. Nek nang masjid mushola jangan jadi imam. Nanti sim bingung iku makmume. Subhanallah, balik makmume ngoten. Nah, sampai kadung asyik dengan Allah, wis. Ibu, kita dia makmum. Babalah 10 awakmu dewi. Ngoten. Loh, jangan heran apakah ini salah? Enggak.
iki proses jenengan memang. Enggak apa-apa. Gon. Inilah wassolatil wusta, salat yang ada kaitannya dengan roh. Ruh jenengan. Salatil ruh iku 24 jam. Urusan aktivitas jasad iki apapun monggo, terserah. Tapi ruhannya sampean iku di situ ini wajah tuwaj. Iya, inilah Pak yang disebut salat daim. Illal musallin alladzina hum fi salatihim dangimun. Salat sing langgeng. Ya iki. Ini hanya bisa dilakukan dan terjadi pada ruhaniah seseorang yang seseorang itu sudah sampai pada tingkatan makrifat ini. Jadi waktu nise ya salat ruhaniyai, ngombe ya ruhaniyai salat. Jelasno ruhaniyai, ojo ngomong ngene, aku masih nise ya salat. Wah. Orang yang syariat kita itu gak paham. Sebab definisi salat miturut syariat awwalu takbir wa akhiru salam. Bisalam. Diawali takbir, dipungkasi salam. Lah salat secara ruhaniyah apa? Ya ini anibudullaha wajtanibut taghut. Bentuk ini wajah tu wajiyah. Ada di sini. Wis.